makmumnya ngedulin imam. Makmumnya udah sujud, imamnya baru mau ruku. Allahu Akbar. Maka sholatnya batal. Itu mendahului dalam segi gerakan. Batasnya dua rukun sholat. Gitu. Ini dalam segi gerakan. Kecuali kalau ada udzur. Udzurnya misalnya nggak tahu, nggak kelihatan imamnya. Emang speakernya lagi mati, imam di sini. Jamaahnya ngebudak sampai nyamping. Yang di sini kan kelihatan, yang di samping nggak kelihatan. Gitu. Atau imamnya udah sujud, yang di samping masih berdiri aja begini. Nah ini karena nggak tahu, nggak bisa ngelihat. Ini masih tolerir, masih dimaafkan, masih nggak apa-apa. Begitu. Atau imam dan makmum kayak tadi, imamnya cepat banget, makmumnya lama banget karena bacaannya lambat disebabkan faktor usia atau bagaimana, sehingga dia terlambat gerakannya. Makmumnya udah sujud, dia baru turun. Maka nggak apa-apa, dimaklum, ditolerir. Tapi kalau nggak ada udzur, nggak ada alasan, kalau ninggalin 2 rukun, ya walaupun itu rukun kecil, nah itu nggak boleh dari jamaah. Begitu. Nah kemudian juga dalam menyamai, tadi kalau dulu nggak boleh. Menyamai bagaimana Ustaz? Menyamai gerakan juga makruh. Jadi pas imam Allahu Akbar, imam dulu baru makmum Allahu Akbar. Jangan bareng imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar kan? Imam dulu Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar, biar nggak sama. Maka kadang ada imam yang begini. Kalau di jamaah nih, dia gerak dulu. Udah gini, Allahu Akbar, baru makmumnya Allah. Ini bagaimana? Ini namanya imam bijaksana, menghindari biar makmum gerakannya udah sama imam. Karena kalau imam begini, Allahu Akbar ngomong sambil turun, itu insya Allah makmum langsung ngikutin. Bahkan bisa jadi lebih cepat makmum. Imamnya Allahu Akbar. Nah itu bisa jadi makmum sama terus sama imam, bahkan bisa jadi bisa mendahului imam. Tapi kadang ada yang ini gerak dulu dia, Allahu Akbar, kan dia udah gerak, baru makmum turun. Sujud juga begitu kan? Ada Allahu Akbar, udah nyampe, baru dia ngomong Allahu Akbar, baru makmum turun. Kalau kita udah di sini udah ngomong Allahu Akbar, baru turun, insya Allah kita bakal diduluin tuh sama makmum. Gitu. Apalagi kalau gerakan imamnya lambat. Nah, jadi yang ketiga, mendahului atau menyamai imam dalam segi gerakan. Dalam segi gerakan dan bacaan. Mendahului imam dalam segi gerakan ini nggak boleh. Maksimal 2 rukun berturut-turut mendahului imam, maka sholatnya bisa batal. Begitu pula mengakhirkan gerakan daripada imam, sholatnya bisa batal kecuali ada udzur. Udzurnya tadi diantaranya dia nggak tahu gerakan imam. Tiba-tiba imam sudah sujud, dia masih berdiri. Atau emang bacaannya lambat. Karena faktor usia, imamnya masih muda. Sehingga makmumnya terpontal-pontal. Nggak bisa ikutin gerakannya imam. Kemudian, bagaimana menyamai imam dalam segi bacaan, ya, menyamai imam dalam segi bacaan itu juga hukumnya makruh. Mendahului imam dari segi gerakan 2 kali berturut-turut, sholatnya bisa batal.
Ya. Menyamai imam, gerakan imam, sholatnya makruh. Nah sekarang bacaan bagaimana? Mendahului bacaan imam, hukumnya makruh. Menyamai bacaan imam juga hukumnya makruh. Contohnya apa? 2 rakaat sholat yang jahar, sholat maghrib sama sholat isya. Ya, imam baca Fatihah, kita baca Fatihah, berarti kan menyamai itu. Itu makruh. Harusnya bagaimana? Pas imam baca Fatihah, kita diam aja dulu. Atau baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kan kita takbir Allahu Akbar. Itu biasanya imam baca doa iftitah, kita baca doa iftitah. Setelah iftitah, imam kan baca Al-Fatihah. Udah kita diam. Imam walabdolin baca surat, kita baru baca Al-Fatihah. Kalau menyamai imam baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah, itu hukumnya makruh. Kecuali 2 rakaat yang sholatnya nggak jahar. Kayak Ustaz, kalau kayak sholat zuhur bagaimana asar? Itu kan sholat yang nggak jahar. Nggak apa-apa kita sama imam. Gitu. Karena kalau kita nggak sama imam, ya khawatirnya imamnya keburu ruku, sedangkan kita fatihahnya belum selesai. Gitu. Nah, dalam sholat yang bacanya jahar, jari itu keras. Pas imam baca Fatihah, kita diam. Gitu. Sambil ngerenungin bacaan Al-Fatihah ini gimana. Imam selesai bacaan Al-Fatihah, baca surat. Nah, baru kita baca Al-Fatihah. Ya benar. Jadi, kalau mendahului dan menyamai bacaan, ya, mendahului bacaan nggak batal, cuma makruh. Yang lain juga makruh. Mendahului bacaan bagaimana contohnya? Ya tadi itu Allahu Akbar. Kan biasanya kita baca doa iftitah. Ini kita nggak baca doa iftitah, imamnya baca doa iftitah, kita nggak baca doa iftitah, kita langsung baca Al-Fatihah. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Kecuali baca Al-Fatihahnya dalam keadaan ruku, nah itu nggak boleh. Nah, kemudian menyamai bacaan juga itu hukumnya makruh. Nah, kalau mendahului gerakan imam bisa batalin kalau udah lebih dari 2 rukun berturut-turut. Ya tadi contohnya, makmumnya berdiri, imamnya udah sujud, berarti kan itu makmum ketinggalan ruku, ketinggalan i'tidal. Gitu, 2 rukun. Nah, maka itu batal. Orang kamu nggak tahu selesai bacanya dia sehingga imam udah sujud dia masih baca. Nah, ya, jadi gini, Ustaz, makmum udah keburu ruku, sementara kita bacanya belum selesai. Baca apa sih? Al-Fatihah misalnya. Kalau imam udah keburu ruku, kita baca Al-Fatihahnya belum selesai, nggak usah selesaiin, langsung ikut ruku. Terus bagaimana Al-Fatihahnya kita ditanggung sama imam? Makanya nanti begini, ketika imam baca Al-Fatihah kan kita diam. Imam baca surat, kita baru baca Al-Fatihah. Gitu. Nah, baca Al-Fatihahnya itu langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dari a'udzubillah. Jangan dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena a'udzubillah itu sunnah. Bismillah termasuk Al-Fatihah, ya, itu wajib. Maka ketika imam ruku, kita baca Al-Fatihah belum selesai, langsung ruku aja. Kecuali kalau kita diawali dari a'udzubillah, maka Al-Fatihahnya harus diselesaikan. Kenapa? Jangan sampai yang sunnahnya kita baca, tapi Al-Fatihahnya nggak sampai selesai. Itu biasanya begini, pas kamu masbuk, tinggalan tuh, imam udah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun a'budu ma. Kita langsung aja Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum ruku, kita ikut ruku. Gak usah terusin bacanya. Baca kita bagaimana? Ditanggung sama imam. Asalkan jangan ketika kita masbuk, imam udah baca, "Qul ya ayyuhal kafirun." Kita baru datang, kita takbir.
Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa imam keburu ruku, kita nggak boleh ruku. Selesaiin dulu tuh bacaan Al-Fatihahnya. Kenapa? Kita udah baca doa iftitah itu kan sunnah. Jangan sampai yang sunnah dibaca, yang wajib nggak dibaca. Yang model begitu tuh nggak boleh kita langsung ruku. Kita udah terlanjur baca doa iftitah. Makanya ketika kita masuk tuh, imam udah baca surah, kita langsung aja Allahu Akbar Al-Fatihah. Gak usah pakai doa iftitah. Karena kalau doa iftitah khawatirnya imam udah ruku, kita masih boleh doa iftitah. Kalau begitu kita baca doa iftitah, maka Fatihahnya harus disempurnakan, gak boleh ditinggal, gak boleh dipotong. Begitu, Pak. Jadi saya ulangi, mendahului atau menyamai imam itu ada 3 kondisi. Yang pertama dalam posisi berdiri, mendahului tumit kita, mendahului tumitnya imam, sholatnya batal. Kalau tumit kita sama tumit imam, tidak batal tapi makruh. Yang kedua, mendahului atau menyamai dalam takbiratul ihram. Mendahului atau menyamai dalam takbiratul ihram, hukumnya batal sholatnya. Mau ngeduluin, mau sama, maka sholatnya batal. Kalau dalam takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram nggak batal. Takbiratul ihram itu yang pertama doang, Allahu Akbar. Setelah itu namanya takbir intikal. Takbir intikal itu takbir perpindahan dari ruku, dari berdiri ke ruku ke i'tidal, i'tidal ke sujud gitu kan. Kita kalau berdiri mau ruku kita baca Allahu Akbar. Itu namanya takbir intikal, bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang pertama aja. Gitu. Takbir intikal itu takbir perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lain. Nah, menyamai atau mendahului dalam takbiratul ihram sholatnya batal. Kalau dalam berdiri mendahului batal, menyamai makruh. Nah, sekarang bagaimana mendahului atau menyamai dalam segi gerakan dan bacaan? Gitu. Mendahului dalam segi gerakan maksimal 2 rukun itu. Nah, nggak boleh lebih. Kalau lebih maka batal sholatnya dalam segi gerakan. Gitu. Menyamai gerakan makruh. Selain takbiratul ihram, kalau samanya dan takbiratul ihram yang bisa batal. Makruhnya bukan makruh semua sholat, Pak. Tapi makruh saat yang dia barengin aja. Misalnya saya ngebarengin imam dalam ruku Allahu Akbar, nah maka ruku saya ini makruh. Gitu. Kemudian imam i'tidal saya barengin sambil Allahu liman hamidah. Nah, i'tidal saya makruh, bukan semua sholatnya. Kalau dalam segi gerakan, yang makruh itu gerakan yang dia barengin aja. Begitu. Nah, kecuali kalau dalam posisi karena dia sama, maka sholatnya jamaahnya jadi makruh. Gitu. Tapi kalau dalam segi gerakan, yang dimakruhkan itu yang gerakan dia samain aja. Gitu. Nah, terus kalau bacaan bagaimana? Bacaan tidak membatalkan sholat, cuma hukumnya makruh. Contohnya bagaimana? Kayak tadi, gitu. Nah, imamnya lagi baca doa iftitah, kan Allahu Akbar, biasa baca doa iftitah dulu ya. Nah, dia makmum Allahu Akbar, gak baca doa iftitah, langsung baca Al-Fatihah. Berarti kan itu menurut imam, apa tadi imam? Nah, yang ini makruh. Nah, kalau meletakkan bacaan tidak pada tempatnya, sholatnya bisa batal. Al-Fatihah itu rukun, dibaca dalam keadaan berdiri. Dia baca lagi ruku. Dia ruku baca Al-Fatihah. Kenapa sih kok ruku baca Al-Fatihah ketinggalan Ustaz? Batal sholatnya. Nggak boleh. Al-Fatihah itu dibaca dalam keadaan berdiri. Ya, Jadi makmum dari imam tadi makruh atau batal? Batal. 2 rukun. Batal. 2 rukun. Tadi 2 rukun itu kan saya gambarin makmumnya lagi berdiri, imamnya udah sujud. Berarti dia ketinggalan ruku sama ketinggalan berdiri. Nah,
tanpa uzur, tanpa sebab, maka batal. Tapi kalau misalnya makmumnya berdiri, imam ruku, terus dia ruku, imam berdiri, nah ini nggak batal. Nah, itu baru satu rukun. Kalau dua rukun itu sudah nggak boleh. Coba dua rukun berturut-turut. Nah itu dalam segi gerakan. Nah kemudian bagaimana meletakkan hidung saat kita sujud? Hadirin jamaah, anggota sujud yang wajib nempel ke ubun itu ada 7. Yang pertama jidat, wajib nempel ya. Yang kedua telapak tangan, wajib nempel. Berarti 3 ya, 1, 2, 3. Kemudian 4, 5 dengkul, 6, 7 jari kaki ini, jari-jari nempel. Gitu. Hidung ini sunnah. Nempel hidung ini sunnah. Hidung nggak nempel, salatnya sah. Cuma nggak dapat kesunahan. Tapi hidung nempel, jidat nggak nempel, salatnya nggak sah. Gitu. Jadi nempelin hidung itu cuma hukumnya sunnah. Yang wajib itu jidatnya nempel. Ya. Jangan hidung nempel, jidat nempel. Bahkan ulama ngajarin cara kita sujud, Pak. Cara kita sujud afdolnya, utamanya, baiknya lutut dulu yang turun ke bawah. Allahu Akbar. Lutut, tangan, baru jidat. Jidat bisa berbarengan sama hidung. Tapi hidung itu sunnah, jidat tadi. Lutut, tangan, baru jidat. Ya. Jangan tangan dulu. Allahu Akbar. Hah? Apa jidat dulu tuh? Allahu Akbar. Justru ulama ngajarin tuh, yang turun lutut dulu. Allah. Baru ini. Baru ini. Tapi kalau tangan dulu nggak membatalkan? Enggak batalin. Tangan dulu nggak batalin. Tangan dulu, jidat dulu nggak batalin. Yang penting saat sujud 7 anggota tubuh itu nempel. Nah posisi jari kaki bagaimana ketika sujud? Posisi jari kaki itu dilipat kalau sujud. Wajib nih. Pokok nggak mesti 5 sih, sebagian ada. Sebagian aja bisa. Ini wajib. Begini ngelipat kalau di sujud. Tapi kalau lagi duduk ngelipat gini, ini hukumnya sunnah. Kalau kita duduk kan perhatian aja, ada yang begini, ada yang begini kalau duduk. Tuh, duduk. Ini nggak apa-apa, ini sunnah. Kalau pas lagi duduk tahiyat, iftiros atau tawarruk, begini nih, ngelipatnya itu hukumnya sunnah. Tapi kalau sujud, ngelipat hukumnya wajib. Iya. Ya, ibu kelihatan ya. Jadi kalau lagi sujud, ngelipat begini nih, lipat kakinya begini, jarinya dilipat ya. Kalau lagi sujud ya kan begini nih. Begini. Ngelipat begini, ini hukumnya wajib karena fardu. Tapi kalau duduk ngelipat begini jarinya dilipat, nah ini hukumnya sunnah. Boleh dilipat, boleh dilepas. Enggak, ada yang bilang kalau nggak nempel 5-5-nya sah. Itu nggak tahu. Jadi kadang-kadang dia tuh nggak bisa, dia tuh nggak ada semua itu. Ya gitu. Jadi gini, saya ada di barat itu posisi kaki, ya, posisi jari. Wajib meletakkan sebagian dari lutut, telapak tangan yang meliputi telapak tangan bagian dalam jari-jari tangan bagian dalam, dan wajib pula meletakkan sebagian jari-jari bagian dalam dari 2 telapak kaki. Sebagian jari-jari bagian dalam dari 2 telapak kaki. Bukan yang lain seperti jari-jari bagian samping. Kan gini. Kalau ini jari ini dalam, ini luar, ini samping. Misalnya kalau lagi sujud, diletakin gini doang, begini doang. Dan begini.
Ini doang nih, nggak dilipat, cuma begini doang kakinya ya. Ini doang nih. Tuh, didiriin gini. Nggak dilipat. Nah ini nggak boleh. Karena ini bukan batin. Kalau kaki itu kan ini bagian luar, ini bagian batin, ini sampingnya. Maka kalau diginiin doang, ini nggak boleh. Kenapa? Karena bukan bagian batin. Harusnya begini. Tuh, biar batinnya kena. Nah, jadi untuk jari-jari itu sebagian saja. Ini saya ambil dari kitab Fathul Mu'in. Wa wadu'a ba'du rukbatayhi, meletakkan ba'du itu sebagian lututnya. Wa ba'du batni kafaihi, ba'du sebagian batin kedua telapak tangannya. Wa ba'du dan sebagian batni asabihi qadamaihi, sebagian batin jari-jari kedua telapak kakinya. Di sebagian aja, misalnya 5, nggak mesti 5. Ya, jempol doang boleh. Sebagian. Yang penting ada yang Kalau dari tangan yang nggak ada, tinggal jempol. Iya. Gitu. Jadi sebagian nggak mesti semuanya. Jadi melipat, bahasanya melipat jari lagi sujud ini wajib. Tapi melipat jari lagi tahiyat, lagi duduk nih, mau tahiyat awal, mau tahiyat tsani, itu hukumnya sunnah. Begitu. Kalau pas lipat yang akhir itu biar nampak semua atau hanya bisa sebagian akhir? Nah dulu tahiyat. Itu harus begini, ini sampai semua atau bisa begini? Oh ya, nah ya tadi kalau tahiyat ya. Kalau tahiyat ini melipat kaki sunnah, baik tahiyat awal atau tahiyat akhir. Jadi boleh begini itu nggak dilipat, boleh dilipat. Ini namanya tahiyat awal, duduk iftirosh. Kalau tahiyat akhir namanya duduk tawarruk. Ya. Begini sama begini. Boleh. Nah, begini itu maksudnya gini nih. Nih tawarruk nih. Nah, gini nih. Itu boleh ya? Boleh. Ini sunnah. Begini nih hukumnya sunnah. Begini boleh, tapi nggak dapat kesunahan. Begitu. Ya, ini kalau lagi duduk baik iftirosh maupun tawarruk. Nah, wajibnya itu ketika dalam sujud aja. Kalau sujud wajib ditempelin. Nah, ini fikih sholatnya. Tentu ini masih banyak, belum semuanya. Paling ada 3 tuh. Sama bagaimana hukum mendahului dan menyamai imam. Yang kedua, bagaimana hukum nempelin hidung ke tempat sujud. Ini sunnah. Jadi kalau pertama kan ditafsir, ada 3 tafsirannya. Yang ketiga, bagaimana meletakkan sebagian telapak kaki atau bagaimana posisi telapak kaki saat sujud atau saat duduk tahiyat gitu. Nah, posisi telapak kaki saat sujud wajib diletakkan rubin, jadi ditekan bahasanya. Semua apa sebagian aja begitu. Tapi kalau pas saat duduk sunnah meletakkan gini, sunnah. Boleh dia kakinya begini, boleh begini. Ya, itu tentang fikih sholatnya. Nah, yang terakhir tentang Muharram ini Asyura nih Pak. Ya. Oh, sholat dulu pertanyaan. Silakan. Ini cuma pertanyaan dengan Mas Mayat. Salah, apakah salah ketika sholat? Satu, ketika malam ini pernah tempat sujud, Ya. Kemudian tadi yang itu dan ternyata tidak apa-apa ya. Kemudian kita sujud sudah dijawab, kemudian sholat sudah, kemudian sholat nahan ketutup. Nah, itu
kita sering kemudian sholat ketika bersin ada yang keluar, itu gimana? Ya. Yang pertama nahan kentut. Oh, rambut ya. Nah, gini, rambut, sebagian rambut ini bicaranya sebagian ya. Sebagian rambut menghalangi dahi ketika kita sujud. Kalau yang menghalangi cuma sebagian, maka nggak apa-apa. Tapi kalau menghalangi semuanya, rambutnya panjang, ini nutupin jidat, atau pecunya nutupin jidat begini nih, sujud nutupin jidat gini, maka nggak sah. Kenapa? Ini jidat tertutup semua. Kalau rambut kan nggak nutupin jidat, ya Bu ya. Rambut nggak nutupin jidat, maka nggak apa-apa. Kenapa? Karena masih ada jidat yang nempel ke ubin. Gitu. Rambut. Termasuk dari ibu nih, makin kena nih. Kalau saya perhatiin, kalau makin kena begitu, nggak benar. Kalau lagi sholat, kalau di luar sholat agak mending. Kalau lagi sholat harusnya begini Bu. Ini misalnya ini ketutup ya, saya ketutup ya. Di sini nih. Nah, di atas dagu, bukan di bawah dagu. Gitu. Di atas dagu. Iya, karena Diri. oh, turun diri. Iya. Maaf ya. Ini nih, ininya. Ini begini nih Bu. Nah, kalau ibu kan biasanya di bawah sini ya. Ini aurat ini perempuan. Bukan. Ini aurat. Nah, jadi ini harus ketutup nih. Gitu. Ini yang jelas ketutup ya. Yang bawahnya aja yang biasa saya sorotin. Jadi kakinya perempuan juga suka ngangkat itu gimana? Ya. Nah, kemudian tata cara sholatnya perempuan sama laki-laki secara umum bedanya, kalau perempuan lebih dirapetin aja. Kalau laki-laki ngangkang begini, ya perempuan agak rapet gitu. Sama sujudnya juga laki-laki kan agak begar gini, perempuan gini agak sempit. Terus yang saya perhatiin itu biasanya kalau lagi sholat pakai kerudungnya, pakai apa, mukenanya, dia bisa begini. Samanya begini Bu, gampangnya gini Pak. Kita kan kalau lagi wudu, membasuh wudu itu dari ujung jari sampai tangan. Tangan itu batasnya siku, ma'al mirfaqaini. Sikut ya. Tapi kata ulama jangan dipasin, tapi dilebihin. Min babi malayatimul wajib ila bi fawwa wajib. Dilewatin begini. Sama. Ini kan wajah ini batasnya sini Bu. Sini. Nah, maka kalau pakai kerudung dilewatin begini. Gitu. Biar ketutup, biar lebih sempurna. Kita kalau memakai mukena ngepasin ke dagu gini kan agak ribet, ya kan? Kalau pilihannya dua, mau dimundurin atau dimajuin. Kayaknya nggak bisa deh kalau pakai mukena gini, kecuali mayat kali ya. Kalau ibu-ibu pilihnya dua, mau dimundurin, apa mau dimajuin, gitu. Kalau dimundurin ini aurat, kelihatan, kan gitu. Nah harusnya bagaimana? Ini. Oh, agak majuin. Nah, jadi ininya nih batas aurat ini ketutup. Kemudian tadi apa lagi? Nahan kentut saat sholat itu hukumnya makruh. Segala bentuk yang kita tahan itu hukumnya makruh. Bahkan kalau menimbulkan taswis itu ngegerecokin bacaan sampai kita sholatnya nggak fokus, itu bisa haram. Nahan kentut, baca Fatihah sampai muter-muter Pak, nggak kelar-kelar. Karena yang dipikiran ini, yang dipikirin pantatnya. Begitu sampai nggak fokus baca Fatihah kagak ada ujungnya. Bagaimana ini? Itu bisa haram. Maka nahan kentut, nahan makan, nahan jima,
Itu bukti. Nah, cuman dulu kata guru saya begini, ada emang dua pandangan. Kita mau makan, udah keburu azan, itu makan dulu apa sholat dulu, Pak? Kalau kata fikih makan dulu, baru sholat. Kenapa? Biar sholatnya tenang, Ustaz. Biar nggak ada yang dinakan, biar fokus. Ini dia. Kadang di sini kalau buka puasa itu ada dulu sholat baru makan. Kenapa? Biar tenang, Ustaz. Dia nggak berada benernya sih itu menurut fikih. Tapi kalau menurut tasawuf, makan dulu atau sholat dulu? Sholat dulu, baru makan. Masing-masing ada alasannya. Kenapa? Karena kalau kita sholat dulu baru makan, habis sholat kita mati, kita nggak punya utang. Utang kita cuma satu, belum makan doang. Sholatnya dalam keadaan mati, dalam keadaan lapar. Tapi kalau kita makan dulu baru sholat, habis makan mati, kita belum sholat, punya utang. Atau lagi makan mati. Ada lagi makan mati. Jadi bagaimana Ustaz? Ya dikondisiin aja. Kalau kita tahu habis makan bakal mati, mendingan sholat dulu. Misalnya kita tahu nih, ini gua habis makan bakal mati nih, udah sholat aja dulu gitu. Ada lagi? Tadi yang lagi sholat bersin. Aku keluar itu. Oh ya. Jadi lagi sholat bersin, ada yang keluar, nggak apa-apa. Terus ikutin, gimana? Nah, iya. Gitu. Kayak ingus, misalnya ludah, ingus, gitu. Makanya kalau kita lagi bersin, Bu, Pak, mendingan tangan kita gini. Misalnya batuk ya, batuk, keluar. Jadi kan di sini, kita begini lagi. Jangan ditangani. Kalau di tangan, ntar ini jadi kotor kemana-mana. Belum kita rukuknya, belum kita sujudnya. Ini di tempat sujud jadi banyak ingusnya. Jadi kalau kita mau buang ludah, bersin, buang ingus, nggak bisa ketahan, Ustaz. Ya udah, tangan kita gini aja. Gitu. Atau ludah. Itu nggak najis kok, nggak ngebatalin. Ingus nggak najis, ludah nggak najis. Kecuali bahasanya ludah apa reak ya. Contohnya kayak kita tidur, Ustaz saya tidur tiba-tiba keluar dari sini. Hilang, itu lihat tidurnya palanya di atas atau palanya bawah. Kalau kita tidurnya palanya di atas pakai bantal, maka dipastikan itu nggak najis. Kenapa? Karena yang keluar cuma yang di sini. Kalau pakai bantal. Tapi kalau kita tidurnya sejajar atau lebih rendah, palanya lebih rendah daripada badannya, itu dipastikan najis. Kenapa? Karena yang keluar dari perut ngalir ke bawah. Kalau kita berdiri kan, ini nggak bisa naik ya, kecuali kalau pas lagi dahak atau bagaimana ya, agak naik. Tapi kalau lagi tidur, keluar killer nih, lihat posisi tidurnya. Kalau palanya lebih bawah daripada badan dan kakinya, itu dipastikan yang keluar yang dari dalam. Nah, kalau yang dari dalam keluar lagi, nggak boleh. Sama kayak muntah aja. Tapi kalau kita tidur pakai bantal, itu biasanya yang keluar itu air-air yang masih di mulut. Nah, itu nggak apa-apa. Angop, ya angop, gitu. Tahan apa bukan? Ya. Angop, ya angop nggak usah ditahan, dilepas aja. Paling diomelin sebelah-sebelahnya. Kenapa? Jadi ngantuk nggak ngebatalin sholat. Ngantuk itu bahasa Arabnya nu'as. Gitu. Bahkan bisa makruh, gitu aja. Yang ngebatalin itu tidur bahasa Arabnya naum. Nah itu dibatalin. Kalau ngantuk belum tidur. Nah kemudian angop. Cuman caranya begini Pak. Ketika kita angop ya angop aja.
Gitu. Jangan tangan kita ikut gerak juga, karena khawatirnya 3 kali gerakan berturut-turut bisa batal. Batalnya bukan sebab angok, tapi angkat. Jadi angok sih angok aja. Ya inilah kita sadar juga kanan kirinya jangan dilepas semua juga. Takutnya kanan kirinya keganggu ya enggak. Udah habis sholat subuh belum sikat gigi, malamnya habis makan jengkol campur duren, itu rasanya nggak karuan. Paginya sholat angok. Wah. Kita angok aja, nggak usah pakai tangan. Khawatirnya ini nanti malah mengganggu, malah dipilih 3 kali gerakan. Ya setelah, nah ini terakhir penutupan. Ini kan hari Asyura. Paling nggak ada 3 amalan nih yang jangan sampai kita lewatin. Yang pertama puasa. Pada puasa nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kata Nabi, puasa di hari Asyura itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Ini Asyura. Yang kedua, kata Nabi, ngusap kepala anak yatim. Man masaha yadahu ala roksi yatimin, siapa yang ngusap kedua tangannya kepada kepala anak yatim fi yaumi Asyura, di hari Asyura gitu. Di hari Asyura, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Tiap rambut itu 1 kali derajat. Tiap rambut 1 derajat. Maksudnya kalau hadis ini bukan ngusap doangan, tapi ngusap juga, ngasih juga. Jangan anak yatim panggil sini, lu gak usap ya, gitu. Ya udah sana main lagi gitu. Iya kasih kagak, usap-usap doang. Yang diusap anaknya bukan ibunya. Nah, yang ketiga, nyenengin keluarga. Bini senengin, anak senengin. Ya, nah ini senjata buat ibu. Pak, ini hari Asyura, Pak. Senengin kita kayak Pak. Gitu. Ajak ke jalan-jalan. White Peace gitu. Ya kata Nabi, man wasa'ala iyali fi yaumi Asyura. Siapa orang yang nyenengin keluarganya di hari Asyura, bininya dia senengin, anaknya disenengin di hari Asyura nih. Wasa'allahu ta'ala alaihi fi sairi sanati. Allah bakal nyenengin kita di tahun ini, Pak. Tahun ini kita nyenengin keluarga kita, Allah senengin kita di tahun ini. Gitu ya. Kita habis ngaji, minta Bu jalan-jalan. Mana ke toko emas. Yuk Pak, ke toko emas. Ya tugas Bapak kan cuman kalau nggak ngojekin nyupirin. Gitu aja. Yang ini ya ibu. Kalau kita senengin, Cek, Pak Edi. nah jadi 3 tuh paling nggak tuh. Nah, puasa, kemudian musab, masuk tapi ya santunan. Ambil sini ada santunan ya. Nah bagus tuh. Kemudian yang ketiga itu senengin keluarga. Ini. Udah itu aja tambahannya. Oke, terima kasih ibu sekalian. Sangat luas sekali apa yang disampaikan guru kita. Mudah-mudahan senantiasa apa yang disampaikan bermanfaat bagi semuanya, dan sama-sama diakhiri dengan doa dan dari bisa. Gantian saya, gantian. Ayo. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa sallim wa sallallahu wa ta'ala sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al majlis majlisan mubarakan, majlisan najman, majlisan nafi'an yawmil qiyamah, waj'al ahlahu min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, min ahli al-Quran wal ibadah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Terima kasih. Pada nyenengin.